Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sangat senang kita melihat para jamaah menuntut ilmu ya, berantusias menghadiri majelis ilmu, mempelajari agama mereka. Karena para jamaah sekalian, keinginan untuk belajar ilmu agama, ingin tahu tentang agama, muncul rasa ingin tahu, terbesit dalam pikiran, terlintas dalam benak, ingin tahu hukum agama, apa solusi dalam agama. Ini merupakan tanda kebaikan atau Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan padanya, maka Allah buat dia paham agama. Jadi ini adalah tanda kebaikan, dan realisasinya dengan kita hadir di majelis ilmu semoga merupakan kabar gembira yang Allah segerakan kepada kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini yang dicuri dari gadget, dari HP, smartphone. Yang dicuri maksudnya adalah para jamaah sadar atau tidak sadar HP ini atau gadget benar-benar telah mencuri, telah merampas, telah menghabiskan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Dan kebanyakannya kita tidak sadar dicuri, atau sebenarnya kalau tidak sadar itu dicopet. Apa yang dicuri sangat banyak. Dan alhamdulillah ya, agama kita agama yang lengkap, sempurna. Ternyata solusinya ada dalam Islam. Peringatan-peringatan tentang hal tersebut ada solusinya dalam Islam, dan ini yang perlu kita yakini bahwasanya kalau kita sedang pusing, stres, sedang mencari solusi permasalahan hidup kita, sebenarnya sederhana. Buka Al-Quran, kita baca sebentar, setelah itu akan turun ketenangan, barulah kita bisa berpikir jernih dan kita mencari solusi dalam Islam dan bertanya kepada ahlinya. Kemudian musyawarah. Dalam Islam ada banyak hal yang dicuri oleh gadget kita, dan kebanyakan kita tidak sadar. Dan ternyata agama kita telah menekankan hal ini, dan ada solusinya. Ada beberapa hal yang dicuri, mungkin saya sebutkan dulu, nanti baru kita bahas. Yang pertama, gadget mencuri waktu belajar kita. Padahal seorang muslim harus belajar tentang agamanya terutama. Yang kedua, gadget mencuri keikhlasan kita dalam beribadah. Yang ketiga, gadget mencuri waktu romantis dan kehangatan suami istri.
Yang keempat, gadget mencuri kehangatan di meja makan. Yang kelima, gadget mencuri waktu rekreasi kita dan berkumpul bersama keluarga dan anak-anak. Yang keenam, gadget mencuri perhatian terhadap pasangannya yang bisa berujung perselingkuhan bahkan perceraian. Yang terakhir yang paling penting, gadget telah mencuri adab dan akhlak kita. Dan ini ada peringatannya dalam agama kita. Sebelumnya para jamaah sekalian, memang gadget ini telah menjadi kebutuhan pokok, termasuk nikmat teknologi. Semua dimudahkan dengan gadget. Apa yang tidak dimudahkan dari segala urusan, dan telah menyentuh semua sendi kehidupan, bisnis, rekreasi, belajar, pertemanan, silaturahmi, perdagangan, transaksi, sudah melalui gadget ini kemudahan, dan telah menyentuh semua usia, dimulai dari bayi yang baru lahir mungkin ya, masih balita sudah lancar tangannya, kecil-kecil ya, anak muda milenial apalagi tidak terlepas dari gadget, seolah-olah tangannya ada borgol dengan gadget. Tidak kalah juga ibu-ibu, tidak kalah juga sampai kakek nenek kita pun tidak kalah, sehingga setelah menjadi kebutuhan pokok. Kalau dulu sandang, pangan, papan, sekarang ditambah casan gitu. Ya, telah menjadi godaan harta, tahta, wanita, kuota gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gadget pedang bermata dua. Kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Secara umum, gadget telah mencuri banyak waktu kita. Ya. Mencuri banyak waktu. Yang kebanyakan kita tidak sadar. Apa saja yang dicuri kita bahas yang tadi. Yang pertama, gadget telah mencuri waktu belajar kita. Padahal para jamaah sekalian, kita seorang muslim harus belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Kita harus belajar. Apapun itu. Ya, mau tua, muda dan sebagainya, apapun itu belajar. Sehingga Imam Ahmad pernah ditanya, ketika Imam Ahmad sedang belajar, kemudian ada muridnya bertanya, "Engkau imam kok masih belajar?" Imam. Kemudian keluarlah perkataan Imam Ahmad yang terkenal, minal mahbarah ilal maqbarah. Saya belajar dari tempat tinta ini masih ada sampai makbarah, sampai di kuburan. Atau sebagian dari ucapan ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai dengan liang lahat. Belajar. Keberadaan gadget ini semua belajar ya, apalagi pelajar SMA, mahasiswa belajar, kita pun belajar. Belajar bahasa Arab murojaah, belajar ini murojaah. Ini mengganggu belajar kita. Mencuri waktu belajar. Jangan sampai kita belajar kemudian di depan HP, di depan buku kitab mau murojaah, di sebelah kita HP atau gadget, tidak akan bisa belajar. Mungkin baca buku, coba baca buku 10 menit dulu ya. Tiba-tiba bunyi di sebelah gadget notification ting 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 gitu ya. Lihat ya, oh, buka 1 menit dulu. Taruh lagi. Belajar.
Baru baca 5 menit, ya penasaran lihat lagi. Ini komentarnya apa? Ininya responnya apa? Habis update soalnya. Buka lagi, sekarang 5 menit sekarang. Belajar. Buka lagi ya. Ini berkurang 1 menit. Jadi cuma baca buku 1 menit. Sekarang lihat HP 10 menit. Akhirnya lihat buku lagi, buku ditinggalkan, baca HP, jad. Dan demikian juga dengan salah satu yang mengganggu belajar kita, ini HP. Mengganggu belajar. Ya. Contohnya demikian, misalnya di beberapa saat menuntut ilmu ada yang sempat HP. Ini mengganggu, mencuri waktu belajar. Sedang kajian, sedang menuntut ilmu, masih sempat HP. Kalau mencatat boleh. Tapi kalau sampai lagi belajar kajian, kemudian foto suasana kajian, foto update dulu selama kajian, sibuk jawab ya. Di mana akhir kajian? Di sini ramai, subhanallah begitu. Misalnya ya. Itu tidak ada. Itu banyak yang dicuri waktunya. Sempat-sempatnya nanti dulu. Belajar dulu, kajian dulu. Dan termasuk para jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, mencuri waktu belajar kita adalah dengan kemudahan ya, pedang bermata dua. Tadi malam saya ingatkan dengan banyaknya live ya, kajian live dengan HP, dengan kemudahan banyak kajian live di sana sini. Ini memang ada keuntungannya, tetapi punya sisi negatif. Jadi sehingga seseorang malas datang kajian. Itu live itu bagi orang yang jauh, bagi orang yang di tempatnya sulit ada majelis ilmu, sangat bermanfaat. Tapi kalau kita di Malang ini apalagi, nggak usah live datang. Itu udah mencuri. Karena jauh berbeda antara live ya, live itu kajian live dengan datang, jauh beda. Jauh beda. Hasilnya sangat jauh beda. Itu bahasanya ya kurang lebih darurat lah bahasanya. Kalau tempat yang sudah banyak kajian majelis ilmu, nggak usah live, usahakan datang. Sudah kita bahas al ilmu yu'ta wala ayati. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini telah mencuri. Jadi dengan ada kemudahan live dan sebagainya, jadi beberapa orang malas datang. Hanya sekedar beberapa jarak, berapa kilometer, malas. Ya, kalau bisa kita katakan live ini pilihan terakhir pokoknya. Usahakan datang. Datang ini benar-benar mencuri waktu kita. Ya. Benar-benar mencuri waktu belajar kita. Kualitas belajar dicuri karena jauh beda para jamaah. Jadi jangan sampai live itu. Banyak beda. Kalau kita datang dapat berkah, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Datang. Dan ada keberkahan di situ kalau kita datang. Dan menunjukkan sidqu imani, menunjukkan jujurnya keimanan dia. Dia benar-benar ingin tahu. Jadi dia datang. Dan apalagi di majelis ilmu banyak manfaat, sangat banyak. Jauh beda dengan live di rumah. Duduk santai, sarungan, angkat kaki sambil nyenek, sambil ini. Jauh. Di majelis ilmu turun keterangan, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman 'indah. Turun ketenangan, dilingkupi malaikat, kemudian didoakan malaikat, dilingkupi rahmah, dan disebut-sebut Allah di sisinya, yaitu di langit. Kalau menjadi artis langit, dikenal oleh penghuni langit. Orang yang sering datang ke majelis ilmu. Apa fungsinya jadi artis langit? Ya, pertama didoakan, kemudian yang kedua ketika meninggal nanti, ya kalau kita meninggal itu ruh kita dibawa ke langit dulu. Sementara kita sedang mau dikubur, dibawa ke langit. Maka ketika dibawa ke langit disambut oleh penduduk langit karena sudah terkenal. Oh, ini fulan bin fulan,
pantesan harum banget. Oh ini dia ini. Ya, disambut oleh penduduk langit. Barulah setelah dikubur dikembalikan ruhnya ke kuburan. Tapi kalau orang yang jelek, ya baru diangkat, penduduk langit tidak mau membukakan pintu langit karena bau. La yufattahu lahum abwabus sama hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibuka pintu langit sampai kapan? Sampai unta masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin maksudnya. Jadi beda para jamaah sekalian ya. Ini jangan sampai mencuri waktu belajar kita ini. Jad-jad ini. Live ini terutama. Pilihan terakhir datang para jamaah. Datang ke majelis ilmu. Berkahnya ketemu teman-teman yang soleh. Suasananya bisa bertanya, merecharge keimanan di majelis ilmu. Ya, sebelumnya sedang lemas beragama, banyak fitnah, banyak ujian, banyak syahwat. Syahwat di mana-mana membuat keimanan kita luntur terus. Di majelis ilmu tempat recharge-nya. Kalau HP kan perlu di charger. Sama iman juga sama charger. Majelis ilmu ketemu teman-teman, masya Allah. Tidak sengaja kita ketemu teman-teman. Dia sibuk, ternyata dia lebih sibuk, sempat datang. Ketemu dengan teman-teman, dia lebih miskin dari saya tapi lebih bahagia. Dia lebih qanaah, lebih tenang pembawaannya, padahal lebih miskin. Nah, ketemu di majelis ilmu. Jadi ini mencuri para jamaah, hati-hati, mencuri waktu belajar kita. Datang ke majelis ilmu, ingat kajian live itu kita perlu bijak ya. Ya, jadi banyak, terus terang banyak ya. Jadi banyak yang hilang tiba-tiba. Kenapa? Pengen live. Apalagi godaannya live itu adalah kita pilih-pilih ya. Jadi kajian semau gue bahasanya. Ya. Kajian semau gue. Sekali lagi saya juga perlu memberitahu para jamaah, cara belajar yang benar adalah kita berusaha kajian rutin. Sepekan sekali. Jadi harus ada kajian rutin yang harus kita rutinkan. Membahas suatu buku tertentu sampai selesai. Ini baru ngaji yang benar. Yang dia akan kokoh, yang bahasanya jadi. Ya, jadi jangan mengaji itu ikutin kajian tematik terus sana sini. Kajian semau gue, pilih-pilih tidak, tapi kajian rutin, terutama akidah tauhid, fikih keseharian dan adab dan akhlak. Harus ada kajian rutin. Tematik penting, dua-duanya penting. Sama-sama beda tujuan. Kalau tematik tujuannya untuk membahas hal-hal yang tidak ada di kajian rutin, membahas hal-hal yang hangat, membahas hal-hal yang sedang dibutuhkan ilmunya, ada kajian tematik. Kemudian memang untuk mengundang orang ke masjid. Memang begitu tujuannya. Dan merecharge keimanan lebih. Tapi kalau kajian rutin itu untuk mengokohkan ilmu. Nah, kita ini sudah ngaji lama, 5 tahun, 10 tahun, masa tematik terus ini tidak akan stabil, tidak akan kokoh, dan sulit istiqomah. Ya, jadi kajian live ini membuat orang malas datang kajian rutin. Justru kajian rutin itu yang lebih penting bagi orang yang sudah ngaku-ngaku ngaji. Ya, ada kajian live ini pada tidak datang. Jadi inilah jad-jad mencuri waktu belajar kita, dan kualitas belajar kita hendaknya kita hati-hati dan saling mengingatkan. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kedua, jad-jad mencuri keikhlasan kita dalam beribadah. Bagaimana caranya mencuri keikhlasan kita para jamaah? Dengan bagaimana? Iya, dengan diposting. Memposting berbagai macam kegiatan ibadah kita, kegiatan belajar dan sebagainya. Ini mencuri keikhlasan kita. Kita pengen riya, sum'ah dan sebagainya. Tidak ikhlas karena Allah, dan ini kesyirikan, bahaya. Di zaman sekarang sangat mudah kita postingnya. Contohnya sekarang saja yang mencuri ini, mencuri keikhlasan kita. Coba dipikir-pikir, kita memposting keberadaan kita, kajian itu kita untuk apa? Memotivasi atau untuk riya?
Datang ke kajian, difoto ustadznya, terus kemudian apa? Posting sedang kajian Ustadz Fulan. Masya Allah rame. Ya tadi selama kajian tidak tenang karena apa? Komentarnya apa ya? Buka-buka dikit. Di sini Masya Allah rame ya. Oh iya rame banget akhirnya. Saya ini datang terus. Masya Allah rame banget ya. Emang kajiannya apa hasilnya? Atau di grup WhatsApp, emang hasil kajiannya apa? Tolong di-share dong. Sebentar, saya share hasil kajiannya. Begitu itu, yang di-share-nya adalah foto dia selfie sama Ustadz. Ini hasil kajian saya. Harusnya yang di-share para jamaah sekalian. Yang di-share itu materi kajiannya, ringkasan kajian, faedah, bukan foto dia sama Ustadz. Jadi kita bukan hijrah ikut-ikutan tren, tapi hijrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ketenangan. Demikian juga mencuri keikhlasan kita. Kita hijrah karena tren saja. Setiap proses langkah hijrah kita update semuanya. Mulai dari pakaian, celana, jenggot, ini kita update semua. Proses hijrah kita update. Coba kita renungkan. Kita ini pengen ria atau pengen memotivasi? Karena ketika diingatkan ini syiar, memotivasi yang lain. Tapi kok update terus? Gitu ya. Kita hati-hati para jamaah nih. Dicuri keikhlasan kita, pada kita tidak sadar. Semua diupdate proses hijrahnya. Padahal hijrah adalah ibadah dan hukum asal ibadah disembunyikan. Hukum asal ibadah, amal itu hukum asalnya disembunyikan. Dia ditampilkan kalau ada maslahat yang lebih besar. Kalau kita seorang tokoh panutan ternama mungkin boleh, tapi kalau bukan jangan sering-sering. Ini semua proses ya. Foto dia sedang hijrah, update. Ya, jamaah sosmed doakan saya istiqomah. Masya Allah. Ya, akhwat juga begitu, Masya Allah. Foto ya, lengkap dengan cadar. Cadarnya macam-macam, ada cadar ini, ada cadar butterfly. Karena bisa bikin fly. Ya. Update langsung, doakan saya istiqomah, insyaallah. Ini sadar tidak sadar banyak. Jadi hukum asal hijrah. Dan nasihat dari para ulama kita, kalau baru hijrah, baru apa? Hindari yang namanya ketenaran. Jangan langsung ini. Karena yang namanya ketenaran para jamaah itu ujian berat yang ulama dahulu berusaha menghindari. Tetapi sulit, akhirnya tetap saja terkenal karena ilmunya. Ujian yang namanya ketenaran itu ujian tidak enak para jamaah. Namanya terkenal tidak enak, itu tidak enak terkenal. Itu benar-benar ujian. Bagi orang yang meyakini terkenal tidak enak. Ya, tidak enak. Demikian, oleh karena itu saya pribadi pun lebih senang menyebarkan tulisan daripada menyebarkan video. Karena lebih enak muka tidak terkenal. Lebih enak apa adanya, tidak dikenal manusia. Itu lebih enak, privacy lebih apa? Lebih enak. Lebih ikhlas juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencuri, hati-hati jemaah, mencuri keikhlasan kita. Demikian juga mencuri ibadah kita. Banyak. Saya teringat ketika pernah di Masjidil Haram, beberapa jamaah itu foto-foto ya ketika haji sama umroh, foto-foto. Kemudian yang jadi masalah besar diupload di mana-mana, insyaallah. Ini membuat keikhlasannya, subhanallah. Padahal sudah butuh haji dan umroh, butuh biaya besar, butuh dana besar, kesempatannya langka, hangus karena ria, ingin dipuji, update sana sini, foto sana sini. Bahkan di samping saya pernah itu sedang sholat, sedang khutbah Jumat di live itu sama dia. Ya, bukan hanya foto, langsung dia live. Sedang khutbah Jumat,
live, di foto dia putar-putar kanan kiri live. Padahal salah satu rukun dari sholat Jumat mendengarkan khutbah. Rukun, pengertian rukun ditinggalkan sengaja tidak sengaja tidak sah. Pengertian rukun tidak sah. Jadi mencuri kita hati-hati para jamaah. Ingat, hukum asal ibadah disembunyikan. Kita sembunyikan. Kalau kita tampilkan, ingin memotivasi dan sebagainya, itu kalau ada masalah lebih besar. Dan sebagian ulama mengatakan engkau menjaga keikhlasan wajib, sedangkan mendakwahkan orang lain hukumnya fardu kifayah. Mana yang lebih penting jemaah? Yang wajib, jaga keikhlasan lebih wajib. Sehingga bisa jadi yang mengatakan update ketika ada orang kan update terus ya. Proses hijrahnya di update terus. Ya, sedang pakai ini update, sedang ini update. Ketika ditanya, "Akhi, ini syiar." Masyaallah. Ya, ini bertanya kepada hati nurani. Ini syiar atau pengen dia yang nampil. Tasaddur bahasanya. Mencuri keikhlasan. Dan luar biasanya setan itu, ya, cara menggodanya manusia itu mencuri keikhlasan baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau dengan cara langsung frontal, sedang Ka'bah, selfie di Ka'bah, sedang sholat malam, sedang kajian, ini riak langsung. Tapi ada juga dengan dicuri dengan halus, ya, dengan membuat status pamer yang itu menunjukkan dia sedang ibadah. Masya Allah, nikmatnya berbuka puasa. Masya Allah, ini update makanan buka puasa. Setiap Senin Kamis update terus. Yeah. Kemudian jam 3 pagi update status. Rajin update status jam 3 pagi. Supaya apa? Orang-orang tahu dia bangun tengah malam. Masya Allah. Rajin update status setiap jam 3 pagi, jam WhatsApp. Masya Allah. Ditambah-tambah kata keheningan malam bermunajat. Masya Allah. Ini riya terselubung. Ya. Ini hati-hati para jamaah sekalian. Ini banyak mencuri keikhlasan kita jat-jat ini. Dan kebanyakan kita tidak sadar. Dan sekali lagi para jamaah, ini masalah niat kita terus perbaiki. Terus kita obati. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat, yaitu niatku. Paling berat ini, sering dimurojaah, sering dievaluasi. Hati-hati, dan jajat ini yang mencuri paling cepat. Niatnya perbaiki lagi para jamaah. Niat ikhlas kepada Allah. Inna a'malu bin niat. Dan sebagai peringatan bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian, ya, yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Yang paling makhluk yang pertama mencicipi api, manusia yang pertama mencicipi api neraka bukan pezina, bukan perampok, bukan orang yang fasik, bukan ahli maksiat, tetapi yang paling pertama dilempar ke neraka adalah orang-orang yang riya. Yang pertama yang berilmu, yang kedua berjihad, yang ketiga yang banyak hartanya, berinfak di jalan Allah, rajin infak, berilmu dan berjihad. Tiga orang ini yang yang dia riya dan paling pertama mencicipi neraka. Dipanggil tiga orang ini nanti di hari kiamat. Orang yang berilmu ditanya, "Qad ta'allamtu 'allamtuk wa qara'tu Qur'an fik." Ya Allah, saya telah belajar, saya ajarkan manusia, dan saya akan baca Al-Quran kepada engkau. Saya bacakan Al-Quran untuk engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, dusta engkau." Dia berhujah di depan Allah, ya Allah, saya belajar, saya ajarkan manusia.
saya baca Al-Quran untuk engkau. Lalu Allah mengatakan kadzabta, dusta. Akhirnya dilemparkan di api neraka. Yang pertama kali nyicipin neraka ini kita yang belajar. Dia bilang tadi saya belajar, kemudian saya ajarkan manusia, kemudian saya bacakan Al-Quran kepada manusia jadi imam. Sekarang banyak imam di live-kan. Sholat apa di live-kan, masjid manapun. Padahal dia sedang berdiri di depan Allah, bukan berdiri di depan ketenaran dan kejayaan, tapi berdiri di depan live. Atau banyak yang itu update suara, update ini, supaya dipuji manusia, bacaannya bagus, dan telah diperingatkan oleh Nabi SAW di akhir zaman nanti banyak orang yang hanya menikmati bacaan Al-Quran tapi tidak mau belajar. Sehingga yang terkenal di zaman ini yang qori dan ganteng. Walaupun bacaan bagus, tidak ganteng, tidak mau. Jadi ingatkan Rasulullah, jadi manusia lebih ke arah bacaannya, oh bagus bacaannya, artinya apa? Tidak tahu. Tuntunannya apa? Tidak tahu juga. Yang penting enak didengar, apalagi ganteng. Udah diingatkan. Itu diingatkan, wa qara'tul Qur'an fik. Saya bacakan Al-Quran untuk engkau. Udah diingatkan. Ini hati-hati. Banyak sekarang kan, kurang lebih mirip-mirip artis jadinya. Bahkan yang terkenal sendiri pun tidak belajar bahasa Arab, tidak tahu artinya, tidak tahu ini. Bukan itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran adalah hudal linnas, untuk dipelajari, bukan sekedar dibaca. Atau bukan sekedar dipajang, pajang di ini, pajang di mana Al-Quran. Apalagi dipajang kenapa? Supaya setan tidak masuk. Gitu ya. Bukan para jamaah sekalian ya. Nah inilah jad-jad telah mencuri keikhlasan kita, insyaallah. Jadi kalau kita, sekali lagi, hukum asal dari ibadah apa? Disembunyikan para jamaah. Sembunyikan hukum asalnya. Jaga keikhlasan wajib. Dakwahin orang itu sunnah. Pikir-pikir makanya. Kalau mau jadi alasan apa? Syiar. Ya, kenapa harus kita? Kan banyak ustadz-ustadz yang ini ustadz-ustadz yang lain yang ditampilkan, atau tulisannya ustadz atau bagaimana. Nggak usah kita yang tampil. Atau jangan-jangan kita pengen mencari ketenaran, bukan mencari Allah. Kemudian kita lanjutkan para jamaah sekalian. Jad-jad telah mencuri waktu romantis dan kehangatan suami istri. Ini dicuri oleh jad-jad tersebut. Kira-kira kapan waktu paling romantis dan paling hangat suami istri para jamaah? Kira-kira kapan? Yang sudah nikah jawabnya, yang jawab nih. Kapan kira-kira para jamaah? Iya, malam hari. Malam waktu romantis dan suami istri. Mencuri waktu kehangatan, dan padahal ini termasuk sunnah para jamaah sekalian. Ini sunnah. Sunnah dalam Islam, terutama sebelum tidur. Sudah azan maghrib ya? Masya Allah saya Aisyah ya. Karena kalau saya di Lombok jam segini apa namanya? Maghrib ya. Masih maghrib kita di sana. Ya, kita mungkin sholat dulu para jamaah sekalian ya. Nanti mencuri waktu romantis kita tunda setelah Isya, pas ya, semakin romantis gitu. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yang dicuri dari jad-jad, dan kita sudah sampai yang poin yang ketiga, jad-jad mencuri waktu romantis dan kehangatan suami istri. Waktu tersebut kapan para jamaah? Di malam hari.
terutama sebelum atau menjelang tidur. Mencuri sunnah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu sunnah berbincang-bincangnya suami istri sebelum tidur. Jadi ini sunnah ajaran dalam Islam. Suami istri menjelang tidur itu ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, ini sunnahnya dan ditekankan. Kenapa? Karena ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya, berbincang-bincang menjelang tidur. Pokoknya berbincang-bincang ya, terserah ya, mau pakai mukodimah apa boleh, tapi berbincang-bincang setelah itu menjelang tidur. Kebiasaan beliau dan juga penjelasan ulama dari berbagai macam hadis. Salah satu hadis yang dijadikan ulama sunnahnya ini adalah hadis yang namanya hadis kisah Abu Zara dan Ummu Zara. Hadis ini hadis yang sangat panjang, menceritakan tentang kisah Abu Zara dan Ummu Zara, yaitu kisah, sebagian ulama menjelaskan ini kisah jauh di masa sebelum jauh ketika masa jahiliyah, jauh, kisah yang terkenal, di mana kisah ini Aisyah yang cerita, panjang hadisnya, sehingga bisa kebayang saat itu Aisyah cerita panjang lebar, ngobrol, dan tugasnya Rasulullah SAW mendengarkan dan mengiya-iyakan. Jadi ini memang sunnahtullahnya begini para bapak-bapak, sebelum tidur memang istri yang ngobrol, dia panjang lebar, curhat istri tentang ini, tentang anak, tentang tetangga, tentang ini, ngobrol istri. Tugas suami tentang dengerin saja, ngiyain, iya gitu. Dan begini Rasulullah SAW. Dan memang perempuan kan begitu, perempuan kebutuhannya berbicara sekian ribu kata per hari. Itu kebutuhan perempuan. Kalau enggak nanti macam-macam ya. Nanti bisa ngambek lah, bisa marah tanpa sebab, atau keluar kata-kata terserah abang. Jadi suami mendengar, dan ternyata Rasulullah SAW demikian, ngobrol, dan sunatullahnya laki-laki yang mendengar keluh kesah istri sehari, curhatnya memang begitu istri. Dan dalam hadis tersebut Aisyah cerita panjang lebar hadis Abu Zara dan Ummu Zara, ini hadisnya panjang. Diceritakan oleh Aisyah, intinya adalah Abu Zara dan Ummu Zara ya, ini dua pasangan yang mereka berbahagia, tapi qadarullah akhirnya Abu Zara menceraikan Ummu Zara, dan Ummu Zara menikah lagi, tetapi masih tetap walaupun suami keduanya juga baik sekali, tapi tetap saja dengan suami pertama yang berkesan. Kemudian setelah mendengar cerita Aisyah panjang lebar, tugasnya Rasulullah SAW mengiyakan dan menenangkan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kuntu laki ka Abi Dzar wa Ummi Dzar ila anna Abu Dzar talaqa wa ana lam utalliq. Saya ini sama kamu Aisyah sama seperti Abu Zara dan Ummu Zara, cinta banget gitu ya. Nah, jadi Aisyahnya juga langsung mekar-mekar ya. Senang emang gitu suami, gombal-gombal dikit. Saya sama Abu Zara dan Ummu Zara sama. Kuntu laki, saya sama kamu ini sama seperti Abu Zara dan Ummu Zara. Hanya saja Abu Zara menceraikan, saya tidak menceraikan kamu. Saya cinta kamu dan sebagainya. Memang begitu Pak. Harus sering-sering digituin ya. Dari hadis ini ulama menjelaskan ini sunnah dari perbuatan Rasulullah SAW, dan penjelasan dari sunnahnya sebelum tidur bincang-bincang suami istri. Dan karena sunnah ini ditinggalkan, inilah yang menyebabkan banyaknya rumah tangga kaum muslimin hancur, rusak, retak, pecah, tidak romantis, hilang kasih sayang, sudah hilang rasa cinta, pudar rasa rindu, pudar rasa sayang, hilang romantis yang dulu. Kenapa? Karena sunnah ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Penyebab rumah tangga rusak tuh ini. Tidak ada ngobrol-ngobrol, tidak ada curhat,
Tidak ada saling mengungkapkan unek-unek. Tidak ada. Kenapa para jamaah sekalian? Karena yang namanya rumah tangga perlu ngobrol, ceritakan unek-uneknya, ceritakan, menimbulkan rasa sayang, curhat, menimbulkan rasa perhatian. Kalau tidak pernah, ini rumah tangga akan hancur atau rusak, jenuh, sudah membosankan, sudah membuat malas, tidak ada rasa rindu. Kenapa begitu? Karena sunnah ini ditinggalkan. Coba sekarang para jamaah, sunnah ini dilaksanakan insya Allah. Dan ini diterapkan Rasulullah SAW. Karena yang namanya rumah tangga para jamaah sekalian, kerusakan dalam rumah tangga itu karena sesuatu hal yang ditumpuk perlahan-lahan, tidak pernah diunek-unekan. Pokoknya jadi malam itu sampein aja, bang tidak suka saya abang begini, dek saya tidak suka abang dek begini, ungkapkan. Yang bikin rumah tangga rusak adalah karena menggunung, ya, suuzon, tidak dikomunikasikan padahal niatnya baik, tidak ada apa, cuek, tidak ada komunikasi, sehingga menggunung. Suuzon sudah menggunung, prasangka sudah memuncak, dan kadang-kadang dipicu dengan hal-hal yang sepele. Kadang-kadang di KUA itu apa sebab bercerai? Iya, istrinya salah taruh tempat piring. Kenapa cerai? Ini karena suaminya terlalu sibuk dengan burungnya, ya, pelihara burung misalnya. Kadang-kadang sebab cerai itu sepele. Salah taruh ini, tapi sebenarnya bukan itu sebab cerai, tetapi sebabnya telah menggunung suuzon, telah menggunung ini. Kemudian dipicu oleh pemantik kecil, duar pecah langsung. Kenapa? Karena tidak melaksanakan sunnah ini. Dan ini yang dicuri di zaman ini. Bagaimana cara jad mencuri waktu ini? Iya, ketika tidur, suami istri sama-sama di tempat tidur, ya, dan masing-masing mukanya bercahaya. Kenapa? Sibuk sama-sama HP, padahal tidur di satu ranjang yang sama dan di sebelah. Tidur pegang HP. Sebelum tidur sibuk dengan HP, padahal ngobrol-ngobrol. Harusnya ngobrol-ngobrol. Ini akan menimbulkan rasa cinta lagi, rasa sayang, rasa apa dengan curhat, perhatian, kalau muncul rasa cinta yang dulu, rasa rindu yang memuncak dahulu muncul. Karena kita para jamaah sekalian, kita ini sering berdoa agar bisa menikahi yang dicintai, tapi tidak pernah berdoa agar bisa mencintai yang sudah kita nikahi. Ya, rumah tangga itu sebabnya, dan ngobrol-ngobrol dan dicuri oleh HP. Ya, sebelum tidur semua masing-masing sibuk HP kanan kiri, sibuk. Bahkan ngobrolnya pun pakai HP. Istrinya sibuk belanja online, suaminya sibuk di grup-grup. Ya, istrinya belanja, ya, screenshot, Kang, tolong transferin belanja saya. Itu pun ngomongnya lewat HP, padahal di sebelah, lewat WhatsApp. Para jamaah sekalian, sadar tidak sadar, romantis kita ini waktu ini telah dicuri oleh jad-jad kita. Oleh karena itu sekarang kita katakan kepada pasangan kita, Dek, Mas, Kang, ya, mulai malam ini jangan ada jad-jad di antara kita. Jangan ada jad-jad di antara kita. Jadi sebelum tidur HP kita simpan, ngobrol sama istri sebelum tidur. Ngobrol tentang anak, pendidikan anak, tentang keluarga kita, tentang keadaan pekerjaan, tentang keadaan rumah, ngobrol banyak. Ada masalah di kantor, diskusikan dengan istri, ceritakan sama istri. Ada masalah dakwah, diskusikan dengan istri. Itu semua menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, dan perhatikan bedanya nanti. Jauh bedanya, rumah tangga menjadi lebih nyaman lagi, lebih nikmat lagi. Kemudian selanjutnya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya, jad-jad telah mencuri kehangatan di meja makan. Kehangatan yang bagaimana di meja makan para jamaah? Yaitu mencuri sunnah ketika di meja makan, atau tidak mesti di meja ya.
ketika sedang makan bareng. Apa sunnahnya para jamaah? Ketika makan? Iya, sunnahnya apa ketika makan bareng? Ngobrol. Ini sunnahnya. Ketika sedang makan bareng itu kita ngobrol. Dari mana sunnah ini? Karena banyak perbuatan Rasulullah SAW bersama sahabat makan bareng kemudian ngobrol. Makan bareng sambil ngobrol, makan, ngobrol. Dan sunnah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi menjelaskan hadis tadi tentang Rasulullah SAW ngobrol dengan sahabatnya. Imam Nawawi mengatakan fihi istihbabul hadithi alal aql ta'nisan lil akilin. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Pada hadis ini ada istihbab, ada sunnah untuk al-hadith, ngobrol-ngobrol ketika makan. Untuk apa? Ta'nisan lil akilin, membuat makan semakin enak, nyaman. Jadi pertama sudah sunnah, kemudian sambil makan sambil ngobrol tuh nikmat. Ngobrol-ngobrol. Ini sunnahnya. Baik itu sedang makan sama istri dan keluarga maupun dengan sedang makan di luar sama teman. Itu ngobrol. Ngobrol sambil makan tuh ngobrol, itu sunnahnya. Macam-macam aja yang bermanfaat, membuat suasana hangat dan lebih nikmat makannya. Baik itu kita makan di rumah dengan keluarga, anak istri, atau makan dengan teman. Nah, jat-jat ini sadar tidak sadar mencuri waktu ini dan mencuri sunnah ini. Sedang makan di rumah sama anak dan istri, di ini piring, sambil nyuap sambil matanya lihat HP. Padahal istri sama anak-anak di depan, makan sambil screen makan. Padahal ngobrol, apalagi sama keluarga, HP nanti dulu. Makan, ngobrol sama istri sambil makan. Banyak yang diobrolin. Bermain-main, bercanda-canda sama istri, apalagi ini termasuk sunnah. Kullu syai'in yulhi bihi ibnu Adam fahuwa batilun illa thalatan. Segala sesuatu yang melalaikan, segala sesuatu itu bisa permainan dan sebagainya, bisa melalaikan Bani Adam kecuali 3 hal. Salah satunya adalah mula'abatuhu ahlahu fa innahunna minal haq. Salah satunya adalah bermain-main dengan keluarga, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau kita main-main sama teman-teman apa itu kadang-kadang sia-sia katanya. Ngobrol-ngobrol dengan orang lain, kebanyakan ngobrol dengan orang lain sia-sia. Kadang-kadang akhirnya ngalor ngidul, bahasanya nggak jelas. Coba aja deh duduk malam-malam, duduk di mana sama teman-teman, ngobrol-ngobrol, paling efektifnya cuma berapa? Selebihnya ngalor ngidul nggak jelas, ngobrol ini yang tidak ada manfaatnya. Atau sedang main-main dengan teman-teman. Tetapi kalau sama keluarga ini sunnah. Main-main dengan istri, main-main dengan anak-anak. Entah main apa-apa, ngobrol sana, ngobrol sini, terserah. Ini termasuk sunnah. Tidak melalaikan. Ngobrol hal-hal begini sama istri, macam-macam ngobrol ini, ngobrol warna ini, itu enggak apa-apa sama istri. Ya, Dek ini warnanya apa, Dek? Kalau suami sih ya merah. Oh enggak, kalau ini merah marun, ini merah ini, merah ini. Kalau perempuan lebih detail. Enggak apa-apa main-main sama istri gitu. Ngobrol ngalor ngidul sama istri enggak apa-apa. Yang penting selama mubah. Itu malah pahala, boleh. Boleh main-main sama anak-anak, main apalah, main kuda-kudaan, main ini semua boleh. Itu hukumnya sunnah. Nah ini sedang makan sama keluarga, ini sebelahnya HP, sempat-sempatnya ngobrol, screenshot makan ya. Matanya di HP tapi sambil tidak ngobrol sama keluarga. Demikian juga para jamaah sekalian, ketika ngobrol sama teman sedang makan di luar, yuk kita makan keluar, reunian. Makan di mana? Makan di tempat makan restoran. Udah ngumpul sama teman-teman. Harusnya apa? Ngobrol sama teman-temannya. Bagaimana kabar, keadaan, gimana, ngobrol-ngobrol yang bermanfaat.
Tapi apa yang terjadi di zaman now ini, begitu sedang makan, apa yang terjadi? Begitu makanan datang, yang pertama kali dilakukan, iya, foto makanan dulu, ceklek. Oh, sebelum sambil menunggu makanan ya. Ini sambil menunggu makanan kan belum datang makanan kan? Yang pertama kali foto ngumpul-ngumpulnya dulu. Iya. Foto ngumpul-ngumpulnya dulu sama teman-teman. Kemudian update di grup. Bukan ngobrol sama teman, tapi sibuk komentar di grup ini apa? Komentar reunian apa ini? Ya. Sibuk ngumpul-ngumpul. Enggak ngobrol, tapi sibuk semuanya ini. Kalaupun ngobrol sama temennya, ngobrolnya komentar ini, coba lihat komentar di grup itu. Gitu. Bukan ngobrol sama ini. Baru datang makanan di foto, itu pun update lagi. Jadi hilang sunnahnya, hilang. Ngobrol-ngobrol. Ya, update makanan dibagikan. Apalagi yang punya hobi kuliner, ini hati-hati yang punya hobi kuliner. Update foto, bagi foto. Faedahnya apa bagi makanan? Ya, membagi makanan ini faedahnya apa? Ya. Karena beberapa para ulama dahulu mengatakan, ya, kalau engkau, ya, ada para ulama, kalau engkau ingin membeli makanan dan tidak ingin membagi kepada tetanggamu, maka sembunyikan. Katanya ulama dulu. Jadi kalau engkau pengen membeli makanan lewat depan tetangga, engkau tidak ingin membagikan, sembunyikan makanan tersebut, baru masukkan ke rumah. Nah, sekarang kita ini malah mamerkan dan tidak ada faedahnya, pamer doang. Nggak ada faedah. Masih mending pamer foto makanan, bagi resep, bagi apa, ini tidak ada, cuma pamer saja makanan. Dan Rasulullah SAW itu sering berbagi, ya, sering berbagi, Aisyah dan sebagainya, berbagi makanan, bagi kurma sama orang miskin. Sering berbagi makanan, bukan sering bagi foto makanan. Bagi foto makanan. Jadi ini sunnah yang dicuri, ya, dicuri dari jarjat, kehangatan di meja makan. Kemudian demikian juga para jamaah sekalian, selanjutnya adalah jarjat mencuri waktu rekreasi kita, waktu rekreasi bersama keluarga. Tadi kita sudah sebutkan, itu kita harus punya waktu main-main sama keluarga. Main-main ini sunnah. Main-main apa saja. Sempat jalan-jalan sama keluarga, sempat kita ini anak-anak butuh jalan-jalan sama bapaknya. Jangan ini bapaknya jalan-jalannya sama teman-temannya saja. Anak sama anak istri tidak pernah. Diajak keluar jalan-jalan, tempat-tempat yang mubah. Tapi sekarang dicuri oleh gadget waktu rekreasi tersebut. Kalau dahulu kita ke pantai, ingin melihat pantai, sunset, indahnya ombak yang bergulung, berlomba-lomba mengejar angin sepoi pantai, gunung yang tinggi, yang sejuk, yang nyaman, udaranya sejuk, pemandangan hijau dan sebagainya. Kita menikmati. Sekarang waktu rekreasi tersebut dicuri. Ketika rekreasi yang pertama kali dicari, mana spot instagramable, mana spotnya ini? Nah, foto di sana, kemudian upload. Bukan menikmati pemandangan, nunggu yang komentar. Ya, harusnya main-main sama anaknya. Anaknya kan anak kecil, kalau diajak jalan-jalan kan sana kan, sono, sini, sono, sini, ya. Pengen ditemenin bapaknya kan, pengen ditemenin mandi, temenin sana dan sini. Tapi bapaknya sambil nemenin anak main-main, pegang HP terus. Ini telah mencuri waktu kita main-main dengan keluarga. Ya, saat rekreasi simpen HP, main sama anak. Ya, bercanda apa nanti ada waktunya. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, mencuri gadget. Kita lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya adalah yang dicuri dari gadget kita. Ya, tadi saya bacakan, tadi lupa saya membacakan
asar dari para ulama tentang pamer makanannya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Iza syaraita syai'an la turidu an tunila jarak minhu fawari." Ini asarnya. Apabila kamu membeli makanan dan engkau tidak ingin membagikan kepada tetanggamu, wa fawari, sembunyikan. Ini asar ulama yang menguatkan tadi, jangan sering-sering pamer foto makanan. Gimana kalau jualan? Boleh kalau jualan, ada tujuannya. Tapi kalau pamer nggak jelas, ya ini kena adabnya tadi, adab dari dan asar dari para ulama. Jadi kalau tidak mau bagi nggak usah pamer, sembunyiin. Ya, ini pamer-pamer terus ya, pamer terus, dia makan makanan enak-enak terus. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apa selanjutnya para jamaah? Poinnya, iya, jajat mencuri cinta dan perhatian. Cinta dicuri, dan ini berujung perselingkuhan bahkan perceraian. Bagaimana caranya ini para jamaah? Jadi zaman sekarang ini jet-jet ya, jadi bisa terbuka dimanapun. Laki-laki bisa berhubungan dengan perempuan dengan mudah. Perempuan juga bisa berhubungan dengan laki-laki dengan mudah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dengan sosial media di zaman sekarang, dengan akun WhatsApp, ini semua bisa. Bahkan kalau dulu bisa diterapkan hadis, perempuan istri tidak boleh memasukkan orang yang dibenci suaminya ke rumah suaminya. Bisa dahulu, sekarang nggak bisa. Masuk semuanya, gambar laki-laki masuk, ini masuk dan sebagainya. Ya. Kalau dahulu cemburu karena ada potretmu di dompetku. Sekarang bisa ada gambarmu di HP-ku. Bisa. Dan para jemaah sekalian, kita katakan tidak sedikit kerusakan rumah tangga, keretakan, bahkan perceraian rumah tangga ini karena gadget. Kita katakan tidak sedikit, bahkan di kalangan ikhwan pengajian. Kenapa saya katakan tidak sedikit? Karena saya dapat curhat langsung dari beberapa orang. Tidak sedikit. Bukan hanya laki-laki, perempuan juga demikian. Yang laki-laki tergoda, karena banyak perempuan penggoda di luar juga. Bukan hanya perempuan, akhwat menggoda juga. Akhwat bercadar menggoda. Akhwat ini menggoda. Kalau begini, akhwat ini singkatannya gawat. Demikian juga dengan perempuan, istri. Karena suami terlalu sibuk. Di luar sibuk bekerja, di rumah pegang HP terus. Sehingga istri yang notabene-nya sifat dasarnya butuh perhatian, butuh ngomong, butuh didengar, butuh dimanja, butuh disayang, butuh perhatian. Akhirnya gimana? Merasakan kekeringan dalam rumah tangga. Kering kerontang, musim kemarau terus, tidak pernah disiram dengan kasih sayang, elusan dan sebagainya. Suami sibuk dengan HP. Akhirnya apa? Ketika ada orang dari luar lewat HP dan sebagainya, langsung tergoda. Ada yang memberikan perhatian lewat inbox, HP, WhatsApp, DM, PM dan sebagainya, langsung tergoda. Apalagi sekarang di dunia maya banyak oknum yang kelihatan soleh dan solehah padahal tidak. Postingannya Masya Allah ya, nasihat-nasihat terus, tapi subhanallah ikhwannya juga sama. Ya kalau dari postingannya bagus, solehah, baik gini, tapi mohon maaf aja ya, di dunia maya, di dunia nyata tidak seperti itu. Ya. Ikhwannya ikhwan genit. Ya, tebar pesona di dunia maya dan banyak korban. Banyak akhwat ini, bahkan korbannya bukan hanya gadis-gadis tapi juga ibu-ibu. Iya, karena dia berpesona, ngirim inbox ke akhwat-akhwat. Ya, kasih perhatian, kasih apa, padahal ini bahasanya buaya. Banyak korbannya seperti oknum seperti ini.
Dan yang kena ya itu perempuan-perempuan yang tidak punya tameng keimanan. Harusnya begitu ada langsung saja, enggak usah dilayani, blok saja. Ya. Enggak usah dilayani, enggak usah ini kan. Lama-lama pertahanannya rapuh gitu ya. Ya pertama sih enggak mau layanin, tapi terus kasih terus lama-lama rapuh karena perempuan kaca. Banyak korban seperti ini, akhwat, ikhwan. Ya, ngajakinnya apa? Dengan modus ngajak ta'aruf, tapi cuma sekadar ya tazawwaqun nisa, katanya ulama, mencicipi perempuan. Banyak korban seperti ini. Ya. Modusnya ngajakin ta'aruf. Ini yang disebut dengan ikhwan ahlut ta'aruf wan nazar. Ahlun nazar wa ta'aruf. Ya, dia cuma dia tebar pesona. Ya. Jadi dia banyak PM akhwat sana sini, DM akhwat, ngajak ta'aruf. Minta biodata sama foto, mau dikumpulin, cuma sekedar dia tazawwaqun nisa. Kemudian ngumpulin, jadi ngajak ta'aruf banyak, kan nggak tahu kan tuh, bisa 10-20 diajak, minta foto semuanya. Kemudian dibandingkan fotonya, tes baru nilai 7, 6,5, 9. Oh ini yang 9 ajak dulu, dikasih kata-kata. Padahal kasih kata-kata romantis, perempuan semakin kelepek-kelepek. Padahal semua itu hasil kopas semua. Banyak. Ini ada korbannya jemaah. Ada yang seperti ini, ikhwan buaya, ikhwan geni. Ada. Dan setelah kita perhatikan ternyata korbannya juga ahwatnya juga genit juga gitu. Ya, kalau ada ikhwan seperti itu langsung blok saja, udah ini ikhwan gak jelas ini. Ya pengecut. Beraninya lewat main belakang. Kalau berani hadapi bapak saya kan begitu. Begitu juga. Dan banyak rumah tangga hancur. Saya katakan tidak sedikit, ini banyak kasusnya banyak. Kasusnya banyak seperti ini. Lewat ini perhatian. Sibuk dicuri. Jadi dengan kesibukan macam-macam mencuri perhatian. Tidak ada perhatian lagi sama suaminya, sama istrinya, sudah tidak ada. Ya. Tidak ada lagi. Terlebih lagi para jamaah sekalian, di zaman ini kan banyak grup-grup reuni, ya tidak? Grup reuni ya. Reuni apa? Reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah. Diajak gabung ke grup reuni. Bertemu dengan teman-teman yang dulu, subhanallah. Bertemu dengan teman-teman yang dulu. Yang jadi masalah ternyata di grup reuni SMA kuliah itu di situ ada mantannya dahulu. Padahal dia sudah menikah. Ketemu lagi. Ada mantannya. Akhirnya apa? Karena suami sibuk kurang perhatian, lihat mantannya. Ngobrol-ngobrol di grup, mantannya ngobrol. Karena suami sudah sibuk, sudah apa, tidak ada perhatian, ingat mantannya. Teringat ngobrolnya, teringat candaannya. Kemudian mantannya kasih gambar di WhatsApp, kasih gambar gambar emocation gitu ya. Emocation bunga di grup tersebut, teringatlah bunga pertama kali yang dulu diberikan. Kering kerontang tersiram oleh bunga, insyaallah. Keingat yang dulu. Akhirnya apalagi suaminya juga cuek, suaminya apa ya, akhirnya karena ada nomornya berusaha gimana kabar, tanya dulu. Akhirnya terjadilah perselingkuhan dan sebagainya. Kasus seperti ini para jamaah kita katakan tidak sedikit. Hati-hati, jangan sampai kita menyia-nyiakan pasangan halal kita yang telah Allah tulis 50.000 tahun sebelum pencipta manusia di Lauhil Mahfuz atau Lauhil Mastur. Itu adalah pasangan halal, jangan disia-siakan. Itulah sumber kebahagiaan. Karena namanya selingkuh itu ada definisinya. Definisi selingkuh adalah merasakan kebahagiaan yang sebentar dalam ketidaktenangan dan selalu berakhir tragis. Ini definisi selingkuh para jemaah. Kita ulangi ya. Definisi selingkuh adalah merasakan kebahagiaan yang sedikit dalam ketidaktenangan dan selalu berakhir tragis. Tidak ada namanya selingkuh itu berakhir dengan indah gitu.
happy ending. Semua berakhir tragis. Jangan dicoba-coba. Kenapa bisa begitu? Karena tadi dicuri jat-jat perhatian suami istri, dicuri oleh jat-jat. Entah apa itu. Ya. Dicuri oleh jat-jat kita. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dicuri lagi kita bahas. Ya, jat-jat ini mencuri adab dan akhlak. Adab sama akhlak yang mana yang dicuri oleh jat-jat kita? Sangat banyak jemaah. Kalau kita bahas malam ini tidak cukup ini. Apa adab yang dicuri oleh jat-jat kita? Sangat banyak. Yang paling sering adalah yang dicuri oleh jat-jat, adab yang paling sering adalah ketika berbicara dengan orang lain, kita tidak memperhatikan lawan bicara kita. Tetapi kita memperhatikan apa aja? Memperhatikan jat-jat ketika sedang berbicara dengan lawan bicara. Apalagi dia yang mengajak, dia yang memulai duluan. Ya, jadi kita ada orang dia duluan ngajak ngobrol. Gimana kabar gini, tapi dia sibuk HP setelah itu. Akhirnya bagaimana ngobrol sama temannya tapi lihat HP. Oh iya, ya itu yang itu bagus, ya yang itu aja. Ya. Padahal dia ngajak duluan. Kalau dia diajak duluan, tidak masalah. Mungkin dia sedang sibuk, ada orang ngajak ngobrol, ya dia sedang sibuk memang tidak apa-apa. Tapi lagi ngobrol atau memang sengaja janjian ngumpul, ngajak bicara, ini adabnya dicuri. Harusnya beberapa ulama mengatakan ada berbicara, kita hadapkan muka sama dia, perhatikan. Fokus. Ini kita kadang-kadang lagi ngobrol kita lihat HP. Kalau sebentar sih tidak apa-apa, mungkin ada yang penting ya. Tapi kalau dia mulai bicara, dia yang butuh, tapi dia lihat HP, hilang. Anak-anak di zaman sekarang pun demikian. Ini HP dicuri banyak, adab-adabnya banyak. Ya, nah sini sebentar nak, ada tamu yang datang. Oh iya pak, datang anaknya. Begitu datang, dari pertama datang sampai itu lihat HP terus anak-anaknya nih. Padahal ada tamunya. Yang ngomong kan bapaknya, juru bicaranya bapaknya. Iya, ini kelas berapa? Dek, kelas berapa, Dek? Anaknya gini. Ya, dia kelas 6 gini. Bapaknya yang nanya dia, ibunya ya. Di anak sekarang ya, dicuri, adabnya dicuri. Karena saya pernah begitu ya. Dicuri. Adab begini terus ngobrol. Ya. Ini adab yang dicuri ya. Ya, kalaupun butuh mungkin sekali-sekali aja. Tapi kalau ini terus-terusan sampai ini teman ngobrol, apalagi teman ngobrolnya enggak pegang HP ya. Dia ngobrol, dia fokus lawan bicaranya fokus. Dia enggak pegang HP. Ini adab yang dicuri. Bahkan adab ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Ibnu Abbas mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya cincin baru. Kemudian Rasulullah SAW keluar bertemu sahabat-sahabatnya ngobrol. Rasulullah SAW punya cincin baru. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Syaghalani hadza ankum munzul yaum." Al-yauma. Ini cincin baru saya, syaghalani ankum, menyibukkan saya dari kalian. Sejak hari ini. Cincin baru ini. Ilaihi nadhratun wa ilaikum nadhratun. Kadang saya lihat ini, kadang saya lihat kalian. Kadang saya lihat cincin lagi, kadang saya lihat kalian. Kemudian Rasulullah SAW thumma alqahu. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Dia ambil cincinnya, dilempar. Kemudian ngobrol lagi sama sahabatnya. Lihat adabnya Rasulullah SAW. Nah kalau kita begitu jemaah,
Ngobrol sama ini, HP ini telah menyibukkan saya dari dulu. Juga gitu ya, misalnya ini. Gitu ya. Jadi salah satunya ini dicuri kan jamaah ya, sadar tidak sadar ya. Kalau sekali-sekali boleh. Tapi kalau terus-terus ya ngobrol sama orang tidak memperhatikan, ya, dicuri adab kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian ini kita perhatian. Hendaknya kita bijak ya. Kita ada jam-jam khusus kita pegang HP. Saya juga begitu kalau sedang sama keluarga. Kadang saya berusaha HP saya simpan, ngobrol sama keluarga. Nanti yang lain-lain. Kadang-kadang kita buka HP itu untuk yang tidak penting-penting. Tidak penting sebenarnya. Cuma pengen tahu ini komentarnya apa sih? Lagi ributin apa sih di grup gitu ya. Ya, kadang-kadang berusaha begitu simpan HP. Sedang jalan-jalan sama anak-anak simpan HP, taruh. Ya, suruh istri yang pegang, saya nggak pegang HP sama sekali. Biar fokus sama anak-anak. Karena seharian sudah sibuk. Ya. Begitu juga dengan keluarga, dengan teman-teman. Kalau bisa ngobrol, taruh HP, ngobrol. Ya, makanya kadang ada kalau lagi ngumpul sama teman-teman itu kadang HP kumpulan dulu, kita ngobrol. Nah, kumpulin HP-nya, ngobrol terus. Ya. Supaya lebih efektif. Ya. Dan masih banyak adab-adab yang lain para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu materinya ya. Ya, dari beberapa pertemuan sebelumnya kita pertanyaan cuma 1-2 ya, karena kita sisihkan waktu sedikit ya. Ini karena mungkin saya terakhir ya di sini ya pada hari ini. Ya mungkin ada waktu sekitar 20 menit ya kita gunakan untuk tanya jawab, dan ini ada hadiah, bagi-bagi hadiah katanya. Dari panitia ada hadiah dan saya diminta untuk membagikan. Ya. Untuk membagikan ya. Oke, ini ada hadiah para jamaah dari panitia ya. Ya, panitia bagi hadiah katanya suruh buat pertanyaan bagi yang bisa jawab, baik ikhwan maupun akhwat. Oke ya, kalau mungkin yang pertama sesuai materi dulu sepertinya ya. Siap-siap angkat tangan, tolong dibantu aja ya. Pertanyaannya gampang saja deh. Sebutkan apa yang dicuri oleh Jajat matematika. Ya. 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 Selanjutnya waktu rekreasi dan berkumpul dengan keluarga. Ya. Selanjutnya mencuri perhatian pada pasangan yang berujung perceraian dan lain-lain. Ya. Mencuri adab akhlak seorang muslim. Ya, sahih insyaallah ya. Oke, biar cepat mungkin biar cepat tanya jawab kita bagiin langsung sekaligus 2 aja ya. Ya, kan pas 2. Satunya dia, satunya pasangannya. Insyaallah dalam konfirmasi. Gitu. Udah nikah belum ya? Kalau belum kan dalam konfirmasi kan. Gitu ya. Oke, sekarang kemudian biar adil untuk pertanyaan akhwat ya. Katanya ada mic di atas ya. Ada mic di atas katanya. Benar ya? Sudah siapkan ya. Oke, pertanyaan untuk akhwat gitu ya. Gampang saja deh biar cepat, biar kita bisa tanya jawab ya. Siapa nama pasangan yang diceritakan Aisyah dalam hadis tersebut? Siapa namanya, silakan. Pasangan. Siapa namanya diceritakan Aisyah? Yang dicerai, mereka bercerai tapi Rasulullah SAW tidak, dan Aisyah tidak cerai. Siapa? Yang singkat-singkat saja. Pasangan yang Iya, siapa namanya? pasangan yang dicerai Abu Zar dan Ummu Zar. Iya, sahih insyaallah. Nanti kasih panitia ya. Ya, panitia. Iya, minta di panitia. Kemudian pertanyaan untuk ikhwan berarti ya. Apalagi pertanyaannya? 2 lagi ya untuk ikhwan ya. Apa itu? Oh, 2. Enggak apa-apa ya. Biar cepat aja ya. Jadi jangan kebanyakan pertanyaan ini ya. Kita tanya jawab saja yang lebih banyak ya. Langsung dibagi biar cepat ya. Nanti kalau lama habis waktu kita habis untuk bagi-bagi. Ini pertanyaan banyak ya soalnya. Oh iya ya. Oh iya. Ahsannya ini bagus ya. Kalau gitu disisakan untuk pertanyaan yang bagus saja ya. Jadi biar kita lebih banyak tanya jawab ya. Oke, ini ada berapa pertanyaan? Ya. Kalau gitu yang pertanyaannya saya baca dapat gitu ya. Gitu aja lah ya, biar ini biar tanya jawabnya banyak.
Ini kena kesempatan terakhir. Pertanyaannya mungkin kita cari yang sesuai tema dulu ya. Ini mungkin sesuai tema. Bagaimana sikap istri ketika suami pulang ke rumah kadang agak malam, baik selesai kajian ataupun yang lainnya. Sementara istri pengen suami cepat pulang ke pangkuan istri dan anak. Masalah. Ini ya berarti ini bagus, berarti istrinya rindu dengan suaminya. Suaminya memberikan kenangan yang baik pada istrinya sehingga istrinya selalu rindu, kangen dan sebagainya. Ya, bagaimana kalau memang dia agak malam? Ya, memang sebaiknya suami itu ya pertama ini memang buat suami, memang suami itu kalau ada hajat di luar, sunnahnya setelah hajat selesai pulang. Karena ada hadisnya iza qada nahbatuhu, apabila suami telah menyelesaikan urusannya di luar segera pulang. Ini hadisnya ada. Hadisnya ada ya. Jadi para suami kalau ada hajat di luar selesai pulang segera. Ini ada hadisnya. Jadi kalau sudah datang kajian, selesai kajian tidak ada urusan penting atau urusan apa, segera pulang. Jangan setelah kajian lanjut dengan majelis kopi. Ngobrol lagi, istri nunggu di rumah. Pulang segera, ini ada hadisnya. Kalau suami ada hajat di luar, selesai pulang segera. Ini memang hadisnya ada. Ya, kemudian juga istri juga demikian. Kalau suami keluar untuk kegiatan positif, tidak apa-apa ya, izinkan saja. Ya, izinkan saja kalau selama kegiatannya positif. Ya. Dan ini dengan suami sering keluar itu akan menimbulkan rasa rindu dan kangen. Karena sebagian ulama mengatakan kalau rumah tangga sudah terasa jenuh, membosankan, ada tips dari ulama, suaminya suruh safar. Suruh safar. Safar berapa hari, maka akan muncul rindu tersebut. Pas ketemu seperti malam pertama lagi. Ini tips ulama. Tapi safarnya safar yang bermanfaat. Bukan safar suami safar keluar ke mall lihat-lihat macam-macam. Safar, maka pulang akan rindu lagi. Ya, lewat HP kangen-kangenan lagi. Itu tips dari para ulama, benar, tipsnya ulama. Ya, jadi kalau selama suami keluar pergi kajian, lembur kerjaan apalagi, ya sudah istri maklumin. Istri memaklumi. Ya, jadi yang punya pertanyaan, pertanyaannya saya jawab, pertanyaannya saya bacakan, nanti ambil di panitia ya, ini langsung dibungkus gini aja. Bungkus ya. Bagaimana cara menasehati orang tua yang suka menggunakan gadget untuk mendengarkan atau menonton acara musik dangdut? Ketika diingatkan, beliau menjawab, orang tua butuh hiburan agar tidak stres, gitu ya. Saya khawatir menyinggung perasaannya. Ya, kalau memang untuk dakwah kepada orang tua, kita perlu cara yang baik. Ya, cara yang baik. Mungkin kita bisa gantikan. Ya, mungkin orang tua ini ya memang hiburannya musik dangdut zaman dulu dan memang nikmat. Ya, jadi ingat, maksiat itu juga nikmat para jamaah. Maksiat juga itu nikmat, tapi tidak akan membawa kepada ketenangan. Nah, bagaimana ini? Mungkin kita perlu introspeksi. Kita sendiri perlu introspeksi. Kenapa perhatian kita sama orang tua kurang? Kita tidak pernah ngobrol sama orang tua, tidak pernah kasih perhatian, kasih waktu, majelis duduk sama orang tua. Jangan kita juga sibuk sama gadget. Kita sibuk sama gadget, ya orang tua juga pelampiasannya gadget. Karena saya pernah dengar curhat orang tua, sebenarnya di rumah saya pengen ngobrol sama anak-anak, tapi sampai rumah anak-anak pegang HP semua. Ya sudah, saya pegang HP juga katanya. Ini kita introspeksi, jangan kita tidak pernah ngobrol sama orang tua, ngajak main, ngajak jalan orang tua, sehingga orang tua tidak punya hiburan. Karena orang tua sudah pensiun, nggak ada kerjaan, mau ketemu teman-teman sudah tua semua, teman-temannya sibuk sama anak cucu, atau teman-temannya sudah banyak yang meninggal. Siapa lagi hiburannya orang tua? Anaknya. Tapi anaknya sibuk. Kita introspeksi juga.
Nggak pernah ngobrol sama orang tua, jelasin baik-baik, Bu, coba kita dengar kajian bareng, Bu. Seru kan, Bu? Ah, ganti itu sama dia. Ganti kajian dangdut sama kajian, Bu. Kita sebentar lagi meninggal, Bu. Siap-siap urusan akhirat. Iya, diingetin orang tua, sebentar lagi akhirat, nabung akhirat, dengar kajian dan ini. Ya, ternyata sholat lebih nikmat, Bu. Munajat sama Allah lebih nikmat. Yuk dengar kajian bareng-bareng, pergi kajian lebih nikmat. Enak kan, Bu? Makanya sekarang lo sedang dangdutan, dengar kajian, baca Al-Qur'an lebih nikmat, Bu. Ajarin orang tuanya Al-Qur'an lebih nikmat. Jangan-jangan orang tua tidak punya hiburan karena kita tidak memberikan hiburan kepada orang tua. Kadang-kadang kita malas ngajarin orang tua. Yang ngajarin begini, padahal dahulu orang tua yang mengajarkan kita untuk membaca dan menulis. Gitu kan? Ada orang tua, ada seorang anak ngajarin orang tua, aduh ibu ini sudah diajarin berapa kali kok nggak bisa. Begini loh cara nginstalnya, saya ajarin berkali-kali nggak bisa ibu. Akhirnya ibu bawain tulisan dia zaman dulu, Nina, kamu dulu nulis ini pun sulit, saya ajarkan berkali-kali. Lihat tulisanmu pas kecil, sama ternyata. Ya, jadi orang tua ini perlu perhatian. Kita introspeksi ya, jangan-jangan kita yang kurang kasih hiburan sama orang tua ya. Dan semoga dimudahkan. Ya, ayah dan ibu saya bercerai karena jad-jad. Nah, ini kan fakta lagi ya, ada ya. Ayah ibu saya bercerai karena jad-jad. Sekarang ayah saya sudah menikah lagi, tetapi masih sering main jad-jad, sehingga yang saya takutkan beliau bercerai lagi dengan istrinya yang sekarang. Bagaimana cara menasihati? Iya, kita nasihati orang ayah kita. Memang cara menasihati kepada orang tua perlu teknik ya, cara menasihatinya kita usahakan yang menasihati tersebut kedudukannya lebih tinggi, baik dari umur usia. Artinya yang menasihati itu harus disegani, ini baru masuk nasihat. Makanya bagaimana kalau bisa ayah kita ini kita cari orang lain yang disegani oleh ayah kita supaya memberikan nasihat, supaya jangan sering ya. Cukuplah kisah yang dulu. Coba tanya, kasih nasihat. Tidak enak kan cerai? Tidak enak. Berkelahi, sakit hati, sibuk ngurus cerai, sana sini, tidak enak. Jadi jangan sering disuruh cerai. Suruh. Jadi solusinya suruh ini ayah kita ini disuruh mencari orang lain yang bisa menasehati, yang lebih senior. Kalau kita kadang tidak didengar. Memang begitu orang tua. Memang begitu orang tua. Dan yang mungkin jangan lupa kita doakan kepada orang tua kita. Kita mendoakan orang tua kita supaya tidak terjatuh lagi kepada kesalahan yang sama. Mungkin kita lupa mendoakan. Kita sudah nasihati tidak mempan, tetapi mungkin kita lupa bangun sepertiga malam mendoakan ayah kita. Mungkin yang belum. Bangun mendoakan pada Allah, mungkin itu. Ya, sebelum kita mengetuk hati ayah kita ketuk dulu pintu langit yang menguasai hati. Mungkin ini yang belum. Sudah saya nasihatin, sudah banyak usaha, sudah kita coba begini-begini. Ayah saya masih ngeyel. Tapi selama belum mengetuk pintu langit mungkin tidak. Ya. Ya, ini yang punya pertanyaan yang saya bacakan ini dapat hadiah ya. Ya, Ustadz mohon nasihat untuk mahasiswa yang kecanduan jad-jad. Masya Allah, kayaknya semuanya kecanduan kayaknya. Karena yang mahasiswa ya, Ustadz pun kecanduan gitu. Bagaimana ya para mahasiswa ya, jad-jad ini jadi bagaimana